Di 3 video sebelumnya kita tuh udah ngebahas tentang tahapan, pra-pendaftaran, alur. Nah, di video kali ini kita akan membahas kuota dan daya tampung dari SPMB itu sendiri. Kira-kira kuotanya setiap jalur itu berapa, terus daya tampung di setiap rombel atau di setiap jenjangnya itu berapa. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channel Mas Eka. Di video kali ini kita akan membahas tentang kuota dan daya tampung ya untuk SPMB tahun 2026 ini. Kira-kira berapa kuotanya, terus daya tampung di sekolahnya itu berapa sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, kita akan bahas nih ya secara lebih detail lagi agar para warga sekolah mengetahui, oh di jalur prestasi kuotanya sekian, oh di jalur domisili kuotanya sekian, oh di jalur prestasi kuotanya sekian. Sehingga para warga sekolah bisa merencanakan kira-kira nanti saya akan masuk di jalur ini, kalau tidak lolos saya akan masuk di jalur ini. Oke, langsung aja kita bahas kuota dan daya tampung SPMB tahun 2026. Daya tampung dan kuota SPMB tahun 2026 nih ya. Oke, daya tampung untuk SD ya. Di sini ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya. Sebenarnya ada TK juga ya. Cuma kita akan fokus ke jenjang pendidikan dasar dan menengah aja ya. Ke sini aja. Ini yang akan kita bahas. Pertama, untuk jenjang SD itu daya tampungnya ada 32 murid per rombel atau rombongan belajar atau kelas bahasa gampangnya ya. SMP itu 36, terus SMA itu 36, SMK itu 36. Ya, satu kelas atau satu rombel ya. Terus untuk kuotanya SPMB 2026 untuk di jenjang SD ya. Itu jalur afirmasi 20%, termasuk penyandang disabilitas 2 murid per rombel ya. Kemudian jalur domisilinya 77%. Wah, lumayan besar ya. Terus jalur mutasinya 3%. Jadi lebih banyak nanti di SD itu akan ambil di jalur domisili. 20%-nya di jalur afirmasi. Afirmasi nanti terbagi lagi menjadi beberapa prioritas ya. Ada afirmasi prioritas pertama, ada afirmasi prioritas kedua tuh ya. Jadi ini kuota untuk SD. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu berapa sih kuota atau daya tampung di sekolah yang ingin kita tuju, ya udah kita tinggal hitung saja. Contoh misalkan, walaupun nanti di web akan ada ya daya tampungnya berapa, cuma kalau kita pengen tahu terlebih dahulu hitungannya, berarti tinggal dikalinya. Contoh misalkan kita mau ngambil SDN 1 Jakarta gitu ya, contohnya 32 ya, satu rombel. Ternyata di rombel tersebut sekarang yang kelas 1-nya itu ada 2. Biasanya nggak akan jauh tuh ya, nggak akan jauh dari rombel yang saat ini ada. Ya udah berarti kali 2 gitu kan, berarti 64 ya. 64 berarti di SMA 1 Jakarta SD 1 Jakarta itu ada 64 orang atau ada 64 murid yang akan diterima ya. Udah tinggal dimasukin aja 20 ini. 64 diambil 20%, terus untuk domisilinya 77%, untuk mutasinya 3%. Udah tinggal dibagi itu, berarti untuk di domisili dia dapat berapa, terus untuk yang di afirmasi dapat berapa. Itu bisa kita hitung langsung ya dengan melihat dari sini. Jadi untuk para warga sekolah bisa cek aja langsung. Walaupun nanti ada di webnya. Kalau misalkan nggak mau ngitung ya udah tinggal tunggu aja. Tapi kalau misalkan penasaran berapa ya kira-kira ya di sekolah yang ingin saya tuju, ya udah hitung aja ya. Ini untuk SD tinggal dikaliin aja, dilihat aja rombel kelas 1 atau kelas 1-nya itu saat ini ada berapa. Misalkan kelas 1-nya sekarang ada 3, ya udah berarti 32 kali 3 gitu kan, 96, 20%-nya berapa, terus 77%-nya berapa, 3%-nya berapa, nanti tinggal dihitung. Oh berarti di jalur domisili ada sekian nih anaknya, oke saya mau ngambil jalur domisili. Ya kalau di SD mau jalur apa lagi, karena ini paling banyak cuma di domisili. Kalau afirmasi dia tidak masuk dalam kriteria afirmasinya ya nggak akan bisa, mutasi juga nggak akan bisa. Jadi ya udah tos-tosannya di jalur domisili. Ya makanya SD dibuka sampai tahap 3 tuh ya. Karena ya udah jalurnya cuma dikit untuk yang di SD ya. Oke. Nah, ini untuk yang SMP ya. SMP itu kuotanya ya untuk jalur prestasi ada 27% dibagi menjadi 2 ya. Untuk akademiknya 20%, kemudian untuk non-akademiknya 7%. Afirmasinya 20%, termasuk 2 murid disabilitas per rombel. Kemudian jalur domisilinya itu 50% dan mutasinya 3%. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung, mau tahu jumlahnya, tinggal dikaliin aja. Tadi kan 36 ya untuk yang daya tampung di SMP. Misalkan di SMP 1 gitu ya, 36 rombelnya ada berapa? Ada 5 gitu ya. Udah tinggal dikali aja.
Berarti 0, 3, 15, 15 tambah 3, 18. Berarti ada 180 anak tuh ya. Ada 180 anak yang akan diterima di SMP Negeri 1. Ya udah tinggal diturunin aja. 180, 20%-nya berapa, 7%-nya berapa, terus 50%-nya berapa, 3%-nya berapa. Jadi 150, kalau 50%-nya kan tinggal dibagi 2 ya. Kurang lebih berapa tuh? 90 anak untuk ada di jalur domisili ya. Ya 90 ya? Ya 90. Sisanya di prestasi akademik maupun di non-akademik dan di jalur afirmasi serta di jalur mutasi. Sekarang udah bisa kita hitung tuh kalau misalkan kita tahu. Sekarang di SMP itu jumlahnya ada 2 kelas doang Mas Eka, ya udah tinggal dikali. Ada 10 kelas udah tinggal dikali. Jadi kita tahu oh untuk di domisili jumlahnya itu ada sekian nih, misalkan ada 200. Oh berarti dia nanti akan menerima jalur domisili itu 100 ya. Semakin banyak jumlahnya maka semakin besar peluangnya. Oke. Jadi nanti bisa dihitung ya oleh para warga sekolah. Terus untuk kuota SMA ya. SMA itu jalur prestasinya itu 32 ya. 25 untuk akademik, 7-nya untuk non akademik, terus afirmasinya 30, 2 murid untuk disabilitas perombal, jalur domisilinya 35, jalur mutasinya 3 ya, domisili dikurangin tuh, lebih banyak di jalur prestasi. Japres berlaku ketentuan khusus untuk SMA 69 di Kepulauan Seribu, diprioritaskan untuk CMB yang berdomisili di Kepulauan Seribu. Ini khusus lah ya untuk teman-teman yang ada di pulau. Nah untuk SMA juga sama, misalkan SMA Negeri 1 gitu ya. Jumlah rombel kelas 1-nya saat ini ada 30 berapa? Dia kan daya tampungnya 36 ya. Kelasnya ada berapa? Ada 2 contoh lah ya. Ada 2 ya udah tinggal dikali. Ini 12 berarti 36 ya. Ya, 32 bukan 36. 32 ya. 32. Gimana sih Mas Eka? 72 ya. 36 kali 2 72 ya. 72 berarti di sini dia nerima 72 siswa kalau dia rombelnya hanya 2 ya. Benar ya? 12 6 1 7 72. 72 ya 35%-nya berapa? Terus 25%-nya berapa, 7%-nya berapa, 30%-nya berapa, dan 3%-nya berapa. Itu tinggal dihitung aja. Oh berarti nanti di jalur prestasi dia hanya menerima sekian anak saja gitu. Udah bisa kita hitung tuh ya. Kemudian untuk kuota SMK nih, SMK ini juga berbeda dengan jalur lainnya ya. Untuk SMK kuotanya ya jalur prestasinya itu 60%, paling banyak ini. SMK juga sama, daya tampungnya 36, nanti tinggal dihitung aja. Terus jalur afirmasinya 37. Jadi 60% itu akademiknya 53, non akademiknya 7, terus afirmasinya 37 termasuk 2 murid, mutasinya 3. Kok nggak ada domisili Mas Eka? Iya, SMK tidak ada domisili ya. SMK hanya ada 3 jalur ini aja tanpa domisili. Japres berlaku ketentuan khusus untuk SMK 61 di Kepulauan 61 di Kepulauan Seribu. Ini juga sama. Jadi ini kuota dan daya tampung yang akan digunakan di SPMB tahun 2026 untuk di DKI Jakarta. Jadi para warga sekolah udah siap-siap, udah menentukan arahnya ya. Kira-kira nih ya, mau lewat jalur mana ya? Wah kayaknya jalur domisili nih, wah kayaknya jalur prestasi nih bisa masuk nih. Karena dihitung-hitung lumayan peluangnya atau kansnya lumayan cukup besar. Maka ya silakan ambil ya. Silakan tentukan pilihannya dari sekarang, strateginya, terus juga plan A, plan B-nya sudah ditentukan dari sekarang. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan SPMB bingung ya. Jadi kalau udah bisa melihat ini, maka sudah bisa menghitung tuh, bisa mengkalkulasi ya. Kira-kira di sekolah itu berapa ya jumlah nanti yang akan diterima di sekolah tersebut ya. Udah tinggal dihitung. Wah kayaknya ini lumayan cukup besar nih, maka saya bisa masuk. Gitu para warga sekolah. Jadi seperti itu para warga sekolah, itu tadi ya kuota dan daya tampung ya untuk SPMB tahun 2026 ini di setiap jalur dan di setiap jenjangnya. Ya mudah-mudahan para warga sekolah bisa merencanakan nanti mau masuk jalur apa karena kuotanya mungkin besar atau strateginya seperti apa. Para warga sekolah udah bisa merancangnya dari sekarang sebab para warga sekolah sudah tahu tuh ya kuotanya berapa, daya tampungnya berapa. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, SPMB kembali menyapa.
sudah siap berkompetisi, meraih mimpi, jadi prestasi. Langkah pasti kita jalani untuk masa depan.